Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutin tentang penyusunan pesan di bidang humas yang sudah 2 pertemuan kita ulas ya. Sepertinya sudah 3 pertemuan ya. Sudah 3 pertemuan karena waktu kita singkat hanya 1 jam, yaitu 45 menit. Makanya kita butuh banyak sekali waktu. Penyusunan pesan humas ada 3 materi ya kemarin, ruang lingkup, teknik penulisan, sama pesan humas berkaitan dengan media. Nah kemarin yang poin 1 sama 2 nya kita udah ulas ya. Bisa kalian lihat di pembahasan materi pada link YouTube yang udah ibu pernah share. Nanti ibu tulis lagi di kolom deskripsinya. Kemudian kita lanjut untuk yang poin ketiganya, yaitu pesan humas berkaitan dengan media. Nah jadi yang akan kita pelajari di dalam pesan humas berkaitan dengan media ini adalah bagaimana sih struktur penulisan dari sebuah media, terus prinsip-prinsipnya, kemudian penulisannya bagaimana ya. Nah, kita lihat di sini struktur penulisan humas. Struktur penulisan ini seorang humas itu harus punya keterampilan dalam menulis sebuah rilis atau berita atau artikel terkait dengan si perusahaan yang dia pegang gitu ya. Nah, di sini struktur penulisan humas itu keterampilan menulis si humas nih dalam menghasilkan sebuah naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan. Nah, kalian bisa menggarisbawahi di sini adalah keterampilan. Jadi seorang humas itu harus punya keterampilan dalam merangkai kata-kata, merangkai sebuah naskah ya. Nah, itu kepentingannya itu untuk pencitraan. Makanya kalau misalnya kalian lihat contohnya kayak Lumpur Lapindo, kenapa sekarang kasusnya bisa tenggelam, karena si humasnya pinter dalam memainkan citra dari si perusahaan gitu ya. Nah, popularitas perusahaan sangat ditentukan oleh siapa humasnya dan siapa PR-nya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini struktur penulisan pesan itu yang pertama itu meliputi apperception ya. Poin yang pertama apperception. Apa itu apperception? Yaitu menafsirkan buah pikiran, kemudian disatukan, kemudian diasimilasi ya, mengasimilasi suatu pengamatan yang telah dimiliki untuk dapat memahami pesan yang disampaikan. Nah, bagian ini merupakan pengantar. Jadi pembuka dari sebuah pesan. Misalnya dalam kelas kalian apperceptionnya adalah berdoa dan absen. Nah, itu pengantar ya. Jadi kalau misalnya kalian memulai kelas itu harus ada yang namanya appersepsi. Oke anak-anak, sebelum belajar kita absen dulu ya. Nah, itu adalah appersepsi, pengantar menuju pembelajaran. Sama seperti sebuah struktur penulisan, harus ada apperceptionnya dulu ya. Jadi buah pikirannya apa nih, kata pengantarnya lah menuju si si naskah gitu ya, ada pembukanya gitu. Kemudian yang kedua ada build up story. Nah, ini membangun pesan atau cerita yang bertujuan menyampaikan intinya. Jadi build up, membangun pesan, build up story. Jadi yang sebenarnya dia mau nyampein tentang suatu hal, tapi dia rangkai dalam sebuah cerita yang kalau misalnya contohnya kayak kalian lagi ngomong sama teman kalian cerita banyak panjang lebar, sebenarnya intinya itu cuma satu gitu ya. Nah, itu namanya build up story. Jangan sampai langsung to the point, orang langsung enggan untuk membaca, enggan untuk mengulik lebih dalam gitu. Jadi ada cerita nih yang dibangun gitu. Kayak film. Di dalam film sebenarnya inti yang mau disampaikan itu cuma sepenggal, tapi dibungkus dengan drama-drama gitu ya. Seperti itu. Kemudian klimaks. Nah, baru di sini inti dari si pesan.
ya. Jadi tadi ada persepsinya, kemudian dibangun ceritanya, baru habis itu dikasih intinya ya. Klimaks ini adalah inti dari pesan. Kalau misalnya kalian belajar bahasa Indonesia itu sebuah cerita ataupun sebuah drama atau naskah itu pasti harus punya klimaks, harus ada intinya. Jangan sampai dia punya persepsi, punya cerita tapi dia nggak ada klimaks sama penyelesaian, ya kan. Nah, kemudian di sini baru yang keempat, turn in down. Nah, ini penutup pesan ya. Jadi biasanya ini ada di simpulan. Nah, sama seperti yang tadi Ibu bilang, di dalam sebuah cerita itu pasti ada namanya klimaks sama penyelesaian masalah gitu ya kan. Nah, ada masalah, ada penyelesaiannya. Nah, sama dengan ini ada turn in down. Turn in down ini adalah penutupnya. Jadi udah dibuka harus ada penutup gitu kan. Ada persepsi pasti ada turn in down. Nah, cuman di dalam struktur penulisan pesan ini tidak bertele-tele yang kayak yang cerita tadi, strukturnya ada banyak ini itu gitu, ada penyelesaian masalah dan sebagainya. Ini kan jatuhnya bukan masalah, jadi hanya struktur penulisan, ada persepsinya, ada build up story-nya, klimaks sama turn in down gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya ini adalah penulisan pesan. Oh my god. Nah, penulisan pesan. Jadi dalam penulisan penulisan pesan humas itu harus memenuhi syarat 5W1H ya. 5W1H ini kalian bisa lihat yang pertama adalah who ya. Who ini adalah siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Misal dalam peristiwa Lumpur Lapindo, siapa sih pihak-pihak yang terlibat di dalam pengerjaan proyek tersebut gitu. Kemudian where ya, di mana terjadinya kasus itu, di mana sih kejadiannya si Lumpur Lapindo ini gitu. Kemudian when, kapan peristiwa ini terjadi gitu ya. Peristiwanya itu kemana when, kapan ya, apakah pertengahan tahun 2020, tapi harus dijelaskan tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian apa kejadiannya ya kan, harus jelas nih. Kita udah membuat sebuah naskah, ada siapa yang terlibat dalam peristiwa, tapi peristiwanya apa nih ya kan, harus jelas. Jadi peristiwa si Lumpur Lapindo ini sebenarnya apa sih kejadian yang sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian why ya, penyebab bisa terjadinya ya, mengapa peristiwa tersebut terjadi, kenapa adanya si Lumpur Lapindo ini, kenapa nih gitu ya. Ini contoh aja ya. Kemudian how ya, how itu berlangsungnya peristiwa itu seperti apa gitu ya. Jadi dalam penulisan pesan itu harus ada 5W1H. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada prinsip hubungan pers, praktisi humas, dan wartawan. Nah, prinsip hubungan pers yang baik ini menurut si Frank Jeffkin ada beberapa prinsip bagi praktisi humas itu dalam menciptakan dan membina hubungan pers yang baik ya. Jadi membina hubungan pers itu penting ya untuk bagi si humas gitu, karena lagi-lagi tujuannya adalah pencitraan positif bagi si perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah memahami dan melayani media dengan dibekali pengetahuan pokok pers ya. Jadi paham dan melayani media ya. Jadi misalnya si perusahaan ini kerjasama sama media apa, jadi dia harus paham, terus melayani media tersebut dengan pokok dari persnya itu dia tahu, dia paham tentang pengetahuannya itu. Kemudian yang kedua itu membangun reputasi sebagai orang yang bisa dipercaya dan selalu siap dalam menyediakan materi-materi akurat yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi dalam membina hubungan dengan pers itu kita harus siap kalau misalnya sewaktu-waktu mereka itu butuh materi-materi yang akurat gitu ya. Seperti itu. Kemudian menyediakan foto-foto yang baik dan komputer untuk mengoreksi atau menyusun siaran berita. Jadi sebuah berita dianggap akurat ketika ada dividen itu adalah bukti-buktinya, foto ya, berupa foto. Misalnya kalian lagi pengerjaan sebuah grafik, harus ada nih data-data dalam bentuk sheetnya gitu ya. Jadi
sebuah data dianggap akurat kalau ada dividen ya. Dalam hal ini foto gitu. Nah, terus kemudian dalam mengoreksi berarti kita butuh si komputer. Kemudian yang keempat itu bekerja sama dalam menyediakan materi wawancara. Nah, jadi dalam menyediakan materi wawancara atau temu pers itu kita harus bekerja sama gitu ya. Maksudnya di sini adalah jangan sampai mentang-mentang itu adalah temu pers, sepenuhnya adalah tugas pers untuk menyusun materi, menyusun pertanyaan gitu ya. Jadi kita mengadakan hubungan yang baik itu seperti itu ya. Jadi bekerja sama dalam menyediakan materi. Nah, malahan ketika wawancara atau temu pers gitu, ketika kita mau istilahnya ikut berkontribusi, itu juga menciptakan citra positif bagi si perusahaan ya. Kemudian yang kelima, menyediakan fasilitas verifikasi untuk membuktikan kebenaran setiap materi. Nah, ini erat kaitannya dengan si nomor 3 tadi, ya kan, ada dividen. Nah, sedangkan si nomor 5 ini fasilitas verifikasinya. Benar nggak sih kebenaran dari si materi ini, benar adanya enggak? Nah, itu harus ada fasilitas verifikasinya ya. Kalau misalnya kalian bikin sebuah berita atau kalian nyebar pesan WA ya kan, kalian share hoax atau enggak, kalian tuh punya fasilitas untuk menyaring apakah itu hoax atau enggak, kayak gitu ya. Jadi sama dengan ini, menyediakan fasilitas verifikasi untuk membuktikan kebenaran gitu ya, dan itu harus secara terbuka. Jadi jangan sampai di dalam temu pers atau wawancara di situ yang yang disiarkan malah sesuatu yang bukan hal yang benar gitu ya. Nah, kemudian yang keenam itu membangun hubungan personal yang positif, terbuka, jujur, dan saling menghormati profesi masing-masing ya. Nah, di sini hubungan personal pun harus baik, meskipun dalam hal ini adalah masalah pekerjaan, adalah punya kepentingan masing-masing, tapi kita perlu membangun hubungan personal yang positif. Dalam artian one day kalau misalnya kita butuh ataupun saling butuh, nggak ada yang namanya kecanggungan gitu ya. Kemudian kalau yang tadi kan prinsip hubungan pers yang baik. Nah, sekarang praktisi humas dan wartawan. Nah, jadi menurut si phrase P. Seifel, dia itu ngasih tahu nih ada 10 pedoman mengenai siaran pers. Nah, pedomannya itu yang pertama, selektif dengan siaran pers yang dikirim. Maaf ya, ini typo, selektif ya, bukan selektif ya, selektif dalam artian jangan sampai ngasal kirim gitu. Jadi selektif, kredibel ya, jadi harus ada kredibilitas di dalamnya gitu. Kemudian yang kedua, nggak dibenarkan nih kalau misalnya kita ngirim naskah yang sama dari siaran pers kepada media yang sama. Jadi kita punya punya naskah nih, terus kita share ke dua media. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Jadi harus ya kalau misalnya dua media ya berarti dua naskah, jangan sampai kedua-dua media itu dapat satu naskah yang sama gitu, itu tidak dibenarkan ya. Itu sama aja kayak kita jual barang nih ke satu orang, kemudian ada orang yang mau lagi, terus kita jual ke satu orang itu lagi. Nah, kayak gitu itu nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, anda Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus punya nama sama nomor teleponnya wartawan yang bisa dihubungi untuk menginformasi siaran pers. Jadi jangan sampai nih kita sebagai seorang humas kita nggak punya nama sama nomor telepon wartawan ya kan. Nah, kalian bisa belajar dari film drakor yang kemarin ibu tonton, itu judulnya apa ya kalau nggak salah, Beauty Inside ya. Beauty Inside itu banyak yang bisa kalian petik di situ.
si artis ini dia punya manajer. Nah, manajer ini dia punya nama sama nomor telepon si wartawan, dalam artian mereka punya hubungan personal yang baik. Jadi ketika mereka punya berita, mereka langsung nelfon si si wartawan ini, hubungin si bapak itu kan, Pak saya ada berita nih untuk bapak gitu. Kemudian nanti dia ngirim naskah gitu ya. Jadi kita harus punya nama sama nomor teleponnya wartawan. Kemudian yang keempat, kita harus tahu nih deadline surat kabar. Nah, di surat kabar itu kan pasti ada timelinenya ya. Jadi kapan mereka akan menyiarkan ini itu gitu. Jadi lagi-lagi kita harus punya hubungan yang baik nih sama si wartawan. Jadi kita tahu nih deadline-nya si surat kabar ya. Nah, kemudian yang kelima, kita harus mengecek siaran pers yang udah kita kirim. Ya, jadi kita cek ulang setelah kita kirim, kita cek ulang nih, kita baca lagi, jangan sampai ada yang keliru gitu ya. Kemudian nanti setelah disiarkan pun kita harus mengecek ulang kurangnya ada di mana gitu. Kemudian nomor 6, kita itu nggak boleh mengatakan tidak mengenai sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian punya sebuah opini ya, lagi-lagi di film bukan Beauty Inside, ini filmnya aduh ibu lupa judul drakornya itu, pokoknya yang tentang, nanti ibu cek lagi ya, tentang si cewek yang jadi penulis ya. Nah itu si ketika dia diwawancara, si produsernya ketika diwawancara dia itu nggak pernah mengatakan tidak ya. Jadi dia malah membuat sebuah pernyataan baru gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan tidak mengenai sesuatu, karena nanti bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Kemudian yang ketujuh, kita harus paham nih kriteria setiap media. Nah, setiap media itu punya karakter yang berbeda. Bisa jadi si media si media A itu dia lebih suka seperti ini. Bisa jadi media yang itu lebih suka seperti itu gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri nih kayak gitu ya. Dengan kriteria setiap media. Kemudian yang kedelapan, kita harus paham nih dan hormat pengertian eksklusif, yang berarti kita tuh nggak boleh mengecualikan satu media saja ya. Jadi nah jadi paham dan hormat pengertian eksklusif dalam artian kita nggak boleh mengecualikan satu media ya. Jangan sampai kita hanya sama media-media ini saja yang hubungan kita baik, kemudian sama media yang lain enggak, kayak gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengecualikan satu media, ataupun kita hanya di media itu aja, kemudian sama yang lain kita nggak punya hubungan yang baik gitu ya. Kemudian yang kesembilan, itu tidak mengirim siaran pers kepada orang yang tidak lagi bekerja di surat kabar. Jadi jangan sampai kita ngirim berita ke istilahnya orang yang udah pensiun atau yang sudah resign dari surat kabar, karena itu bisa jadi bumerang, dalam artian berakibat fatal ya. Nanti bisa disalahgunakan seperti itu. Kemudian yang ke-10, kita harus mengenal para reporter. Jadi meskipun mereka tidak menggunakan semua pesan dalam siaran pers, tapi kita harus mengenal para reporter tersebut ya. Dalam artian kita harus punya hubungan yang baik nih, karena lagi-lagi nanti citra perusahaan yang akan menjadi menjadi dampaknya gitu ya, seperti itu. Kemudian ciri media pers ya, kita lihat di sini beberapa ciri nih dari sebuah media pers. Nah, yang pertama kita lihat ada siaran berita. Ya Allah, ini belum ibu edit ya. Maafin ya. Jadi mana dia? Ya, cinta. Yang ini Oke, so sorry ya, ini belum ibu edit, nanti ibu edit lagi. Ibu juga manusia guys. Nah, kita lihat di sini ciri media pers. Yang pertama itu adalah
siaran berita ya. Pertama ada siaran berita, fotografi, media radio, sama media TV ya. Nah, untuk siaran berita atau news release itu bisa dilakukan melalui 3 macam acara pers ya. 3 macam acara pers itu, yang pertama konferensi pers. Jadi untuk bisa dapat informasi tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih, nah itu ada di siaran pers. Nah, konferensi pers ya, jadi acara ini biasanya mendadak, kemudian bisa di mana aja, bisa di bandara udara gitu ya, yang otomatis dia udah kerjasama nih sama petugas humas di tempat itu. Jadi konferensi pers ini bisa di mana aja biasanya, karena acaranya karena itu adalah topik yang lagi hangat-hangatnya nih ya kan. Jadi tempatnya itu bisa di mana aja, menyesuaikan di mana si narasumbernya berada gitu. Nah, konferensi pers ini sama kayak ketika Syahrini bikin siaran langsung temu pers yang pertama kali dia nikah sama Reno ya kan, itu tempatnya udah diatur sih. Nah, karena itu beda, dalam artian walaupun itu topik yang lagi hangat-hangatnya, tapi si artis bisa ngasih tempat pertemuan gitu. Nah, kadang ada yang konferensi pers misalnya tentang masalah perekonomian atau masalah negara. Nah, itu menyesuaikan di mananya gitu ya, tempat yang disetujuin atau beradanya si pihak narasumber gitu. Kemudian yang kedua itu ada resepsi pers. Nah, press reception ya. Ini diadakan bagi para jurnalis untuk liput suatu acara, untuk ngobrol-ngobrol gitu kan, ngedengerin pernyataan resmi, sama mempererat hubungan antar organisasi dan media massa. Nah, jadi acara resepsi pers ini sama kayak acara ya resepsi nikah lah. Jadi ada jamuan makannya gitu, makanya dinamakan resepsi pers. Nah, ini dibutuhkan waktu beberapa minggu atau beberapa bulan untuk mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan resepsi pers ini ya. Jadi si jurnalis ini ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, kemudian ada pernyataan resmi ya kan, tentang suatu naskah atau suatu berita, kemudian ada makan-makannya. Nah, itu namanya resepsi pers ya. Kemudian yang ketiga ada kunjungan pers. Kunjungan pers ini kayak kunjungan pabrik ya. Jadi kunjungan pembukaan kantor baru atau acara demonstrasi produk baru gitu ya, itu namanya kunjungan pers. Acara ini biasanya perlu beberapa fasilitas ya, kayak transportasi, kemudian jamuan selingan ramah tamah, akomodasi keluar kota nih kalau misalnya kunjungan persnya ke lokasi wisata gitu. Kemudian kunjungan pers ini itu punya nilai berita acara yang baik ya untuk pengelolaan organisasi atau si perusahaan. Nah, kemudian di samping itu tuh si pengorganisasian, protokol, waktu sama tempat dan acaranya itu tertib dan memuaskan ya. Jadi disiapin nih pers dengan teliti sebelumnya gitu ya. Nah, di dalam kunjungan pers ini itu misalnya lagi ada rilis produk baru ya kan, ada rilis produk baru dari suatu perusahaan. Nah, kemudian ada demonstrasinya, ada cara penggunaannya, kemudian diliput sama medianya datang, kemudian disiarkan langsung sama mereka ataupun dibikin rilisnya lah sama si wartawan atau reporternya. Nah, itu yang nanti dijadikan bahan naskah untuk disiarkan kepada publik ya kan. Nah, jadi bisa menimbulkan citra yang baik di sini, makanya dalam penyiapannya pun harus dilakukan dengan teliti ya. Kayak launching dari sebuah resto. Nah, launching dari sebuah resto nanti ada papan bunga di depannya dan sebagainya, nanti ada wartawan atau reporter yang datang ngeliput. Nah, itu namanya kunjungan pers ya. Jadi media pers yang pertama si siaran berita itu ada 3, konferensi pers, resepsi pers, sama kunjungan pers ya. Kemudian yang kedua ada fotografi. Nah, fotografi ini adalah keterangan gambar dan hubungan pers. Jadi
kalian lihat di sebuah berita ada foto-foto ya kan, ada dividen ya lagi-lagi. Kemudian kalau kalian lihat di koran itu cuman ada gambar sama keterangannya dikit. Nah, itu masuk ke dalam fotografi ya. Jadi ini biasanya untuk hal-hal yang tidak krusial, yang tidak butuh penjabaran lebih banyak, itu ada foto sama keterangan gambarnya. Nah, kegunaan fotonya ini apa? Kegunaannya itu untuk menghias, untuk melengkapi atau memberikan ilustrasi pada tulisan fitur. Nah, fitur sebelumnya udah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, menceritakan pesan atau kisah tanpa naskah dan kata-kata. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, kadang kalian kalau lihat di koran cuman ada gambar, kemudian keterangannya cuman dikit aja, nggak banyak. Nah, itu dia itu ngasih pesan tanpa naskah ya, jadi gambar yang bercerita gitu ya. Kemudian dikasih keterangan aja di bawahnya dikit biar nggak terjadi kesalahpahaman gitu. Kemudian yang ketiga, menyemarakkan pameran dan showroom. Nah, untuk fotografi ini, kalau misalnya kalian ke sebuah pameran ya kan, kalian ke showroom, itu pasti ada foto-foto katalog sebuah produk gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam fotografi ya. Jadi kalau setiap naskah yang kalian lihat ada gambarnya, itu berarti fotografi, bukan yang asal capture gitu. Kemudian media radio ya, media radio dan TV dengan sponsor. Nah, jadi media radio sama TV ini hampir-hampir mirip ya media persnya, walaupun si radio melalui suara dan TV ini audio visual. Nah, jadi penyediaan sponsor untuk keperluan iklan itu banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan ya. Jadi dia ngasih dana untuk pengadaan atau penyiaran suatu acara di media, baik itu elektronik ataupun media cetak. Nah, iklan yang ada di TV, jadi pendapatan sebuah channel TV itu adalah dari iklan, dan biaya iklan itu nggak main-main ya. Itu sekali penayangan bisa berapa juta gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat aduh, iklan ini ngapain 3 kali diulang sih? Nah, 3 kali pengulangan sebuah iklan itu untuk memindset seseorang untuk ingat produk tersebut ya kan. Nah, untuk dikenal produknya aja itu pihak perusahaan sampai merogoh kantong yang sangat dalam gitu. Jadi sebuah iklan, sebuah TV atau radio itu mereka mendapatkan dana itu kebanyakan dari si iklan-iklan tersebut ya. Nah, kemudian beranjak lagi ke seperti kemarin Net TV yang hampir gulung tikar. Karena kenapa? Peminat dari si iklan itu kurang ya peminatnya. Entah itu karena pangsa pasar dari channel TV atau pangsa pasarnya itu yang kurang, yang istilahnya si produk dari perusahaan ini pangsa pasarnya bukan kalangan yang ada di net itu gitu. Nah, jadi rank atau ranking dari peringkat dari si TV channel TV itu bisa mempengaruhi untuk siapa aja sih yang akan beriklan di situ ya, biaya yang akan didapatkan, dana yang akan didapatkan oleh si TV tersebut. Nah, jadi penyediaan sponsor ini biasanya mendukung usaha pemasaran ya. Jadi ketika adanya sponsor melalui TV atau radio itu salah satu ciri media yang digunakan oleh humas. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat iklannya bagus ya, iklan si Rejoice misalnya atraktif ya, nah itu salah satu dari kerja kerasnya si humas dari produk tersebut gitu. Nah, penyediaan sponsor itu juga bisa berupa dukungan finansial untuk suatu acara, subjek atau individu yang dianggap pantas menerimanya. Nah, sponsor untuk TV dan radio nih misalnya, ini kita ngomongin tentang sponsor
Jadi ketika sebuah perusahaan ngasih sponsor untuk si TV atau si radio, nah sponsornya bisa berupa nanti acara dari channel TV ini ngadain acara ini, nah dia ngasih sponsor ya kan, bisa juga. Nah pokoknya bentuk sponsornya itu beraneka ragam, yang nantinya si pihak perusahaan boleh nayangin iklan di TV itu ya. Jadi siklusnya itu adalah kerjasama antara media sama si perusahaan, bentuknya sponsor. Jadi nanti si pihak perusahaan bisa ngiklanin barangnya ya. Nah lagi-lagi yang namanya sponsor itu bentuknya uang gitu ya. Misalnya si pihak media TV ini ada program ini, ada program itu. Nah, jadi didanain nih sama si perusahaan, yang nantinya si perusahaan boleh ngasih iklannya. Jadi ada timbal baliknya. Atau kadang ada juga perusahaan yang langsung nih duit sekian, tayangin produk aku di media kamu gitu, bisa juga gitu ya. Nah jadi untuk sponsor ini ada dua jenis, yang masing-masing itu berdasarkan tujuannya ya. Ada yang penyediaan sponsor untuk iklan dan penyediaan sponsor untuk pemasaran. Nah kalau misalnya penyediaan sponsor untuk iklan itu sering dilakukan oleh perusahaan yang ngasih dana untuk pengadaan atau penyiaran suatu acara ya. Sedangkan nah jadi tunggu sebentar. Nah jadi ketika untuk penyediaan sponsor untuk keperluan iklan ini kan kayak kata ibu tadi, ngasih dana untuk bisa siarin berita nih di channel atau di media itu. Nah nanti si perusahaan ini diperbolehkan untuk masang iklannya ya kan di channel itu, di media itu. Nah penyediaan sponsor untuk mendukung usaha pemasaran, kalau misalnya kita mau dapat dukungan finansial bagi penyelenggaraan kita. Nah jadi baru nih dicari perusahaan yang bersedia jadi penyandang dana ya. Jadi feedback yang diharapkan adalah pihak sponsor berhak untuk memasang pesan-pesan pemasaran mereka sepanjang acara berlangsung. Nah kalau misalnya bedanya antara iklan sama pemasaran, kalau misalnya yang pemasaran ketika ada acara si media ini, itu nanti kita boleh memasarkan produk. Nah ini biasanya di acara-acara yang langsung ya sifatnya. Sedangkan kalau yang iklan ini memasarkan produknya. Jadi ketika dikasih sponsor nanti boleh memasarkan produknya. Sedangkan kalau misalnya untuk yang pemasaran, jadi ketika ada acaranya si channel ini, si media ini, kita boleh memasarkan produk kita secara langsung gitu ya. Jadi jadi sales lah ketika ada acaranya gitu. Makanya kalau kalian sering ngehadirin suatu workshop ataupun suatu seminar, kemudian nanti di situ ada produk Wardah lah, ataupun ada produk Urido. Nah itu mereka udah kerja sama gitu ya. Jadi si penyelenggara acara itu udah kerja sama sama si perusahaan itu gitu ya. Nah kemudian penulisan pesan melalui media. Nah penulisan pesan melalui media itu ada beberapa cara. Bisa melalui printing media, elektronik media, online media, atau others media. Nah kalau yang printing itu metode penyampaiannya melalui media cetak ya kan. Nah misalnya kalian nanti si pihak humas itu bikin tabel printing media, nanti si Republika dia bakal ngerilis bulan apa nih kayak gitu. Nah nanti di Republika misalnya dia news release ya, dia ngasih news release naskah dari berita rilisnya gitu. Kemudian nanti di Bisnis Indonesia misalnya dia display ADS ya, ngasih iklan. Kemudian nanti bisa jadi di Pikiran Rakyat dia ngasih advertorial ya kan.
Nah kayak gitu. Jadi melalui printing media dia kerjasama sama media cetaknya apa aja, kemudian bentuknya apa, bentuk dari naskahnya, bentuk dari berita yang akan dikasih itu apa gitu. Kemudian untuk elektronik media sama juga, sama dalam artian kita bikin tabel yang pembagian per bulannya itu ke media apa aja ya. Nih misalnya di dalam elektronik media sama Hard Rock FM. Nah, ini misalnya sama si radio. Sama si radionya nanti display ADS dan talk show. Jadi ada talk show nanti diselipkan iklannya kayak gitu ya. Kemudian sama Kompas TV. Kompas TV ini elektronik medianya ini ya, koran elektronik biasanya. Nah, itu ada credit title misalnya ya. Jadi dibagi ini per bulannya, nanti di radio ini, di channel TV ini nanti bentuk yang akan diiniin apa aja. Jadi di dalam elektronik media ini metode penyampaiannya berupa audiovisual ya, bisa audiovisual bisa audio aja. Jadi kalau misalnya di TV ya bentuknya iklan misalnya, atau bentuknya nanti bikin sebuah acara. Kan ada tuh yang produk Pigeon ya. Pigeon itu sampai bikin short movie supaya orang nonton, terus nanti tersampaikan nih produk si Pigeon ini. Jadi dia cuman bayar artis-artis buat bikin sebuah short movie, kemudian produknya tersampaikan nih ke si audiens ya kan, walaupun penayangannya di YouTube karena sekarang generasi milenial kan pakainya YouTube kayak gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk kerjaannya si Humas. Jadi kalau kalian lihat, Pigeon bikin short movie, ini bikin short movie, Hijab Alila bikin short movie, itu tujuannya adalah humasnya lagi ngejelasin produk mereka ya, menawarkan produk mereka dengan cara ngasih tayangan-tayangan edukatif lah, tayangan-tayangan yang bersifat hiburan kayak gitu ya. Nah, kemudian online media. Nah, online media ini metode penyampaiannya itu melalui website perusahaan ya, website perusahaan langsung gitu. Nah, jadi misalnya kompas.com ya kan, komparan.com, detik.com, tempo.com. Nah, itu nanti dibikin tabel juga nih rilisnya untuk bulan Januari di kompas.com, berarti display ADS sama news release. Nah, nanti yang lain misalnya news release kayak gitu ya. Jadi kalau kalian baca berita-berita yang ada di webnya langsung. Nah, itu juga bagian dari kerjasama perusahaan sama si media tersebut ya. Kemudian yang others. Nah, others ini penyampaian informasinya melalui pihak eksternal ya, yang dijadikan model iklan atau brand ambassador untuk menyampaikan informasi dari perusahaan. Misal nih, endorse artis. Kalian siapa misalnya suka sama selebgram, terus kemudian mereka dibayar untuk mengeduket orang tentang suatu produk ya. Contohnya kayak si Hanum Mega itu dia kerjasama sama produk-produk kecantikan. Nah, itu produk kecantikan udah kerjasama sama dia, dibayar, kemudian dia harus ngasih informasi tentang gimana sih cara make produk kecantikan ini sama si audiensnya. Nah, tanpa sadar itu si pengikutnya dia, si follower ini pengen nih make, di Hanum bagus nih, mau nyoba. Nah, itu bagian dari strategi marketing ataupun bagian dari tugasnya si Humas ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang, Humas erat kaitannya sama marketing ya, iya, memang penyampaian citranya supaya tujuan si perusahaan nyampe. Tujuan perusahaan kan menjual produk nih. Nah, jadi pihak Humas ini dia kerja samanya ya, pencitraannya, citra yang dikelola itu adalah citranya. Sedangkan kalau misalnya marketing, dia teknik-teknik atau target-target penjualannya kayak gitu ya. Nah, jadi di dalam others ini bisa jadi kita invite food vlogger atau misalnya kayak yang tadi beauty vlogger ya. Kalau misalnya produknya tentang kecantikan, terus kalau endorse artis,
banyak kan artis-artis yang endorse banyak produk gitu. Kemudian syuting venue, nah itu misalnya ada sebuah tempat baru, kemudian ada sesi photoshoot, nah itu nanti di share ke publik. Billboard juga bisa, kalian kan banyak tuh lihat billboard di di jalan-jalan, iklan berjalan, itu nanti yang pria punya selera, ataupun ayo pakai dompet digital, atau nanti Gojek sekarang punya fitur baru. Nah itu juga bentuk-bentuk dari humas ya dalam menciptakan citra positifnya gitu. Kemudian kita lanjut ke rangkuman ya. Nah kemudian untuk rangkumannya kalian bisa kembali mengulas apa yang sudah ibu jelaskan. Untuk pengertian humas, penulisan humas sendiri adalah keterampilan menulis CPR dalam menghasilkan naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan ya. Kemudian penyusunan struktur penulisan pesan itu ada apersepsi, kemudian build up story, klimaks, dan turn in down. Nah, kemudian jenis penulisan humas itu ada press release, ada fitur, ada backgrounds, ada fact sheet, white paper, brosur, web organization, newsletter, surat pembaca, advertorial, press conference, laporan tahunan, dan menulis siaran pers ya. Nah, kemudian evaluasi diperlukan untuk mengetahui nih seberapa jauh pesan yang ditulis untuk bisa dikomunikasikan dan diterima dengan baik oleh publik. Dan praktisi itu harus punya kemampuan riset baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menunjang profesionalismenya. Nah, kemudian teknik penulisan humas adalah keterampilan menulis siaran pers. Pada dasarnya menulis siaran pers itu sama dengan menulis berita ya, seperti yang dilakukan para jurnalis. Kemudian karakteristik siaran pers itu adalah memiliki nilai berita, news value ya, yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. Strukturnya sendiri itu ada judul, ada baris tanggal, ada teras berita, dan news body ya. Kemudian berita sendiri adalah laporan peristiwa atau peristiwa yang dilaporkan oleh media massa. Model penyusunan pesan itu penyusunan pesan yang bersifat informatif dan persuasif ya. Modelnya ada dua, informatif dan persuasif. Kemudian jenis penyusunannya itu berdasarkan kondisi, ada yang berdasarkan waktu, kemudian dari umum ke khusus, dan dari khusus ke umum. Nah, logika penyusunan pesan sendiri ada logika ekspresif, konvensional, dan retoris ya. Oke, sekian untuk rangkumannya dan pembelajaran kita untuk penyusunan pesan di bidang humas. Kalau ada yang kurang, kalian silahkan drop off komentar ya, bisa di komen di bawah kalau ada pertanyaan. Semoga ada pertanyaan ya, ibu harap. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.